Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Pramesti Efikasari dengan NIM 2021530005. Saya Nanda Aulia Salsabila dengan NIM 2021-53016. Saya Andrian Maulana Ardiarno, NIM 2021-53004. Saya Sainda Yonas, NIM 2021-53026. Saya Natasha Aditya, NIM 2021-53032. Kesempatan ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial atau peruangan berupa informasi yang mempunyai hubungan geometrik, dalam arti bahwa informasi tersebut dapat diukur, dihitung, dan disajikan dalam sistem koordinat rujukan atau bidang hitung yang baku dengan data berupa data digital yang terdiri dari data posisi atau spasial dan data semantiknya atau data atribut. Sistem informasi geografis dapat mempresentasikan real world atau dunia nyata di atas monitor komputer, sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Adapun komponen-komponen sistem informasi geografis, yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter CD-ROM, video, dan flash disk. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografis adalah program kerja seperti QGIS, ArcGIS, dan ArcGIS. Yang ketiga, manusia sebagai user atau brainware. Manusia sebagai pengguna merupakan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Yang keempat ada data. Secara prinsipnya, data terdiri dari dua jenis sistem informasi geografis, yaitu yang pertama ada data spasial. Data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Biasanya dipresentasikan dalam bentuk peta dengan gambar dalam bentuk format digital dan disimpan pada bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua ada data non-spasial atau atribut. Data non-spasial ialah data yang berbentuk tabel, yang mana tabel ini mempunyai isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data itu berbentuk data tabular yang satu sama lain diintegrasikan dengan data spasial yang ada. Yang kelima ada metode, yaitu setiap masalah dalam metode yang digunakan dalam sistem informasi geografis akan berbeda. Sistem informasi geografis yang baik terkait dengan desain dan aspek realnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografis. Yang pertama, tahap masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja sistem informasi geografis adalah tahap masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Yang pertama sumber data dan yang kedua proses pemasukan data. Yang ketiga ini ada tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografis, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Yang ketiga ada tahap keluaran atau output. Jika peta rupa bumi sudah selesai, maka kita bisa langsung menyajikannya. Penyajian data sistem informasi geografis dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik
atau bentuk biner. Analisis data sistem informasi geografis. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Selanjutnya analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Manfaat dan kegunaan sistem informasi geografis. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis dan lainnya. SIG untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk. SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif. SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Dan selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang sumber daya alam. Penerapan SIG di bidang sumber daya alam meliputi inventarisasi manajemen SDA, kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan analisis daerah rawan bencana, dan lain-lainnya. Dan kedua, pada bidang perencanaan. Penerapan SIG di bidang perencanaan meliputi perencanaan wilayah, perencanaan pemukiman, transmigrasi, perencanaan lokasi industri, dan lain-lain. Dan ketiga, pada bidang pertanahan. Penerapan SIG di bidang pertanahan meliputi sistem informasi pertanahan, manajemen pertanahan, dan lain-lain. Keempat, pada bidang kependudukan. Penerapan SIG di bidang kependudukan meliputi penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan atau sensus sosial ekonomi, sistem informasi pemilu, dan lain-lain. Kelima, pada bidang ekonomi, bisnis, dan marketing. Penerapan SIG di bidang ekonomi meliputi penentuan lokasi yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, kantor, ATM, dan lain-lain. Keenam,
bidang militer. Penerapan SIG di bidang militer meliputi penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan, logistik peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan wargame, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada bidang pendidikan. Penerapan SIG di bidang pendidikan meliputi penentuan lokasi pendidikan, sistem informasi, pendidikan atau akademis, dan lain-lain. Dan terakhir selanjutnya ada bidang transportasi. Penerapan SIG di bidang transportasi meliputi inventaris jaringan transportasi, analisis kesesuaian, dan penentuan rute-rute alternatif transportasi, analisis lokasi rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang pertama, ada input data. Proses input data digunakan untuk dapat memasukkan data spasial dan data non-spasial. Data spasial juga dapat berupa peta analog. SIG harus menggunakan suatu peta digital, sehingga peta analog tersebut harus dikonversi dalam sebuah bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Selain proses yang digitasi, bisa juga dilakukan proses overlay dengan menggunakan suatu proses scanning pada peta analog. Yang kedua, ada manipulasi data. Tipe data yang sudah dibutuhkan oleh bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan suatu sistem yang digunakan. Oleh sebab itu, SIG mampu untuk bisa melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Dan ketiga, manajemen data. Setelah data spasial dimasukkan, maka suatu proses selanjutnya yaitu pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial yang dapat mencangkup penggunaan DBMS untuk bisa menyimpan data yang berukuran besar. Dan keempat, ada query dan analisis. Query, yakni sebuah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara fundamental, SIG juga bisa melakukan dua jenis analisis. Di antaranya yaitu analisis proximity. Analisis proximity yaitu salah satu analisis geografis berbasis pada jarak antar layer. SIG menggunakan proses buffering untuk dapat menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. Dan yang kedua, analisis overlay. Analisis overlay yaitu suatu proses penyatuan data lapisan layar yang berbeda. Sederhananya, overlay ini adalah sebuah operasi visual yang memerlukan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Dan yang terakhir ada visualisasi. Beberapa tipe operasi geografis dari hasil akhir terbaik dapat diwujudkan dalam bentuk peta atau grafik. Peta sangat efektif untuk bisa menyimpan dan memberikan informasi geografis. Yang selanjutnya ada metode pemetaan dalam sistem informasi geografis. Metode yang pertama yaitu MapInfo. MapInfo merupakan salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan sebagai sarana untuk menampilkan atau mengimplementasikan sistem informasi geografis. Kelebihan perangkat lunak MapInfo ini adalah karena fasilitas yang diberikan cukup mudah untuk dioperasikan dan cukup lengkap untuk keperluan pembangunan sistem informasi geografis. Yang kedua ada ArcView. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak desktop sistem informasi geografis dan pemetaan yang dikembangkan oleh S3. ArcView memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menjawab query, ya baik itu dalam basis data spesial maupun non-spesial, menganalisis data secara geografis dan sebagainya. Yang ketiga ada server. Server merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Galden Software Inc. Keunggulan utama dari server ini adalah adanya pada proses visualisasi dan
modelan 3D, pembuatan kontur, model batimetri, visualisasi dan analisis lanskap, proses grading, volumetrik, dan fungsi-fungsi utama lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem informasi geografis merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Sistem informasi geografis mempunyai 5 komponen, yaitu hardware, software, manusia, data, dan metode. Dalam sistem informasi geografis terdapat 3 tahapan kerja, yaitu tahap input, pengelolaan, dan tahap output. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.